Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya ini surat ke 17 ya. Surat ke-21 ayatnya ada 112. Surat Al-Anbiya ini dalam urutan Mushaf Utsmani urutan ke-21 dan masuk golongan surat-surat Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan di Mekah. Al-Anbiya itu artinya para nabi. Kata Anbiya itu artinya para nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Sulit ya mengingatkan manusia bahwa kiamat itu sudah dekat, itu sulit. Kenapa sulit? Karena konsep kiamat sudah dekat itu sudah sejak zaman Nabi Musa. Bahkan Nabi Nuh pun sudah menyampaikan itu. Lah kalau zaman Nabi Musa sudah disampaikan dekat, zaman Nabi Ibrahim sudah dekat, lah kok masih lama? Sampai sekarang nggak kiamat-kiamat. Zaman Nabi Muhammad SAW itu ada pernah satu hadis. Perhatikan oleh kalian, kata Nabi. Antaraku dengan kiamat itu hanya seperti begini. Antara jari tengah dan jari telunjuk. Nah kan mepet ini. Di hadis lain, Rasulullah menyampaikan bahwa antara aku dengan hari kiamat itu seperti antara jari kaki dengan jepitan sandal. Nah kan mepet. Padahal Rasulullah Muhammad SAW wilujeng hadir membersamai umat itu 1.500 tahun yang lalu. Sampai hari ini apa yang dibilang beliau dekat itu enggak terjadi juga. Ya. Kenapa sampai terjadi begitu? Nah, ini yang perlu kita bedah ini. Apa yang dimaksud dengan dekat? Kenapa 1.500 tahun sudah dibilang dekat? Jadi kita kalau kemarin barusan Indonesia dilarang atau diblokir oleh IOC untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan olahraga event internasional. Bahkan untuk event Olimpiade tahun 2032 itu kita dilarang sudah. Karena nggak mau diikuti oleh atlet dari Israel. Nah, yang ingin saya sampaikan gini. Event atau kegiatan tahun 2032 itu bagi kalau penyelenggara yang ditunjuk itu udah deket banget. Bahkan misalnya Piala Dunia tahun 2036, 2000 bahkan 10 tahun ke depan lagi kan Piala Dunia itu 4 tahun sekali ya.
Besok 2026 itu ada Piala Dunia. Berarti Piala Dunia ke selanjutnya 2030. Lalu Piala Dunia selanjutnya 2034. Terus Piala selanjutnya 2038. Loh, pelaksana atau negara yang melaksanakan Piala Dunia 2038 itu loh, sekarang sudah ditentukan. Padahal masih sekitar 12 tahun lagi. Kan gitu. Loh, 12 tahun lagi buat yang ditunjuk itu dekat. Kenapa kok dekat? Karena eventnya besar. Mereka harus persiapan bikin stadion, bikin rel kereta api dari perkampungan Aceh ke stadion, kan gitu. Terus menyiapkan infrastruktur, keamanan, apa segala macam. 12 tahun, karena kalau membangun stadion minimal 2 tahun, misalnya gitu. Lalu bangun stadion berapa? Jadi tergantung eventnya. Semakin besar eventnya, semakin lama persiapannya, dan semakin lama persiapannya, maka tahun-tahun itu terasa dekat. Kalau misalnya pernikahan orang sekarang aja, pemilu misalnya, lawang pemilu masih 2029. Sekarang aja udah memeti kan orang-orang. Katanya udah dekat bagi mereka yang apa? Ambisi kekuasaan. Udah persiapan itu. KPU apa, bikin apa coba kerjaannya selama 5 tahun. Kan persiapan pemilu. Oh, lah masih lama loh. Kan gitu. Tapi kan ada tahapan-tahapan ala Gusti. Jadi itu. Masih lama, tapi karena dianggap event gede, maka dianggap sudah dekat. Pernikahannya orang-orang itu aja kalau mau nyiapin pernikahan aja, kapan nikahnya? Tahun depan. Sekarang itu udah nyusun panitia. Seragam batik udah disiapin. Lu masih lama. Karena buat mereka itu event gede. Nah, semakin kecil eventnya, bulan depan kita ke sana yuk. Nah, 1 bulan aja cukup. Dari yang 5 tahun, tadi yang 10 tahun menjadi 5 tahun, jadi 1 bulan, 1 tahun, kemudian 1 bulan. Tapi kalau eventnya cuma rujaan, ayo rujaan yuk, kapan? Nanti habis zuhur ya. Gitu aja persiapannya, karena eventnya apa? Cuma rujaan. Lah ini eventnya adalah digulungnya semesta. Digulungnya semesta. Maka 1.500 tahun sudah terasa dekat. Jarak antara galaksi Milky Way dengan Andromeda galaksi itu sekian juta tahun cahaya. Gitulah. Iya, jadi sudah wajar kalau bahkan di masa Nabi Musa Allah sudah mewanti-wanti, sudah dekat. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Padahal itu kalau kita bicara kiamat kubro, kiamat yang digulungnya semesta. Oh berarti masih lama ya Gus ya, bisa jadi masih ribuan tahun. Kalau gitu santai aja, enggak bisa. Karena ada kiamat sughra. Kiamat sughra artinya kiamat yang terjadi pada setiap individu. Apa? Mati. Itu juga sama, manusia akan menemui hisabuhum, hisab mereka. Jadi meskipun misalnya kiamat kubro itu masih sekian ratus tahun lagi, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Karena ilmu sa'ah, ilmu tentang kiamat itu hanya indallah, hanya ada di sisi Allah. Tidak ada yang tahu. Jadi kalau ada yang bilang kiamat tahun depan gitu, jelas bohong. Karena nggak ada yang tahu. Nah yang di
sindir dalam ayat 1 ini, surat Al-Anbiya ini, loh, kiamat itu loh sudah dekat. Kiamat kubro bisa jadi kapan saja, terserah Allah. Kiamat sugro juga bisa kapan saja, entah nanti malam atau besok. Tapi kok manusia fi ghaflatin mu'ridun? Kok kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Kok kayak santet. Ibarat, saya ingat betul dulu Pak Guru itu. Nah ya manusia ini loh. Sudah tahu mau ada penghisapan kok kayak tenang. Sampai dulu beliau itu mengibaratkan seperti mentok. Mentok itu bahasa Indonesianya apa? Mentok ideklah bebek. Mentok yang putih itu loh, apa? Bukan angsa yang panjang, apa itu? Itik ya. Mentok juga ya. Bahasa Indonesianya mentok. Mentok itu atau itu kan megal gitu kan ya kan. Kalau pas bergaul sesama temennya itu kayak nggak ada beban gitu. Cik, terus nyari makan, cik, nyari makan gitu. Dia nggak ada beban kiamat. Dia juga nggak ada beban kalau nanti mau disembelih, enggak, santai gitu. Lah manusia ini loh mau disembelih kematian. Bahwa juga akan ada hisab yang begitu detail. Kok santai, joget-joget. Nggak ada apa ya, nggak ada prihatin. Terus ini gimana ini manusia? Gitu. Maka bahkan ma ya'tihim min dzikri min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Bahkan kalau misalnya diturunkan ayat kepada mereka, dibacakan ayat dari Allah kepada mereka, mereka dengar tapi sambil main-main. Nah, ya kan? Sambil main. Jadi dengerin khutbah Jum'ah itu loh, saya kadang kepingin negor, marah-marah, tapi kok ya nanti diulangi lagi. Terutama anak-anak muda itu. Jumatan itu sambil HP-an gitu. Lah ya masa hanya meluangkan waktu untuk Tuhannya setengah jam aja loh. Gak bisa itu. Sambil gak lihat HP itu, ya Allah, manusia sekarang. Ya ini ternyata sudah ditebak oleh Rasulullah 1500 tahun yang lalu. Ayati min dzikri min rabbi muhtatin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Enggak ada ayat yang diturunkan kepada mereka dengar pengajian sambil mereka dengerin betul. Enggak, mereka enggak mendengerin sambil garuk-garuk tanah. Kalaupun enggak HP-an ya dulinan sajadah. Nah ini loh yang ditegur sama Allah. Lahiyatan qulubuhum. Lalu mereka juga hati mereka dalam keadaan lalai. Wa sarrun najwal ladzina zalamu. Dan mereka juga bisik-bisik di belakang itu. Sambil pelan-pelan gitu. Ngerasani Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang tidak ada Nabi Muhammad SAW. Biasanya sama ngerasani siapa? Ayo ngaku. Kalau pas ada ayat yang nggak cocok gitu loh. Pas kita ngaji gini loh, biasanya sama rasani siapa? Ayo. Kalau dulu kan Nabi Muhammad SAW nih yang dirasani. Wa asarrun najwa. Jadi najwa itu artinya apa? Bisikan. Bisik-bisik. Najwa. Ada yang nama najwa? Bisikan. Jadi bisik-bisik di belakang. Atau di belakang itu ya pas setelah ngaji gitu. Sambil ngerasani di belakang. Itu an-najwa. Pembicaraan mereka tapi di belakang. Oleh siapa alladzina dzalamu? Apa yang dibicarakan? Ini dia. Al hadza illa basyarum mithlukum. Kamu nggak sadar toh bahwa Muhammad itu coba entah lihat entah. Manusia biasa dia. Mana ada kelebihannya? Tidak ada. Nah ini loh yang sering saya sampaikan itu. Jadi Rasulullah Muhammad SAW
dalam pandangan lahir manusia yang tidak punya iman, itu ya kayak manusia biasa. Bukan kok kemudian ada cahaya. Itulah bagi orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman ya manusia biasa. Apalagi penampilan Rasulullah kan sederhana banget. Di sini sampaikan, bukankah orang ini Muhammad adalah manusia biasa seperti kalian? Apa coba kelebihannya? Apa coba? Kan gitu. Saya jadi ingat polemik yang sekarang lagi rame itu loh. Karena ada Pak Harto mau dikasih gelar pahlawan. Terus ada yang menolak. Saya menolak keras. Apa coba hebatnya Soeharto? Katanya gitu. Padahal Pak Harto banyak hebatnya juga loh. Jadi mikir saya, loh kalau Pak Harto yang jelas-jelas punya gelar jenderal bintang 5, jenderal besar. Padahal di Indonesia ini hanya ada 3 jenderal besar. Jenderal Sudirman, Jenderal Nasution, sama Jenderal Soeharto. Berkuasa selama 32 tahun. Bekas-bekas pembangunan yang beliau lakukan juga banyak kelihatan. Gitu saja diragukan oleh sebagian orang tentang pantas tak gitu itu gitu katanya. Lah sekarang apalagi Rasulullah Muhammad SAW yang tidak punya bintang apa-apa di pundak beliau. Baju beliau juga tidak ada gemerlap tanda jasa. Beliau dilantik juga sendiri, tidak ada yang menyaksikan. Beliau juga tidak punya istana, tidak punya pengawal, tidak punya siapa-siapa. Rumahnya cuma 3x4, isinya perabotan, tidak ada apa-apa kecuali 2 tungku. Ya kan? Lah siapa yang mau mengakui beliau sebagai nabi? Ya susah. Makanya dibilang, nah inilah hal-hal. Orang kayak gini nih kan manusia biasa kayak kamu. Ada. Afata'tuna sikhra. Masa kamu mau menerima sihir itu? Ada yang ikut itu karena apa? Kepelet. Kepelet. Makanya dulu ada orang yang nggak suka ke SPMA, ke Pak Guru Muhtar itu juga gitu loh. Kamu jangan bertamu ke situ. Kalaupun terpaksa bertamu ke situ, jangan sekali-kali kamu minum suguhan wedangnya. Kenapa? Oh, nanti kamu katut. Apa? Kepelet. Pikiran kami geli jadinya. Lah kalau kami bisa melet orang gitu, kita melet semua orang. Yes. Itu. Afata'tuna sikhra. Kamu masa mau nerima sihir awa antum tubsirun. Padahal kamu melihat sendiri nggak ada kelebihan apapun Muhammad itu. Nah itu. Jadi saya sering sampaikan betapa sulitnya beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW saat itu. Karena penampilan beliau memang jauh dari kesan mewah, glamor, yang kemudian orang mudah mengagumi, tidak ada. Apalagi beliau juga seorang ummi. Yang tidak bisa baca tulis, kondisi tidak bisa baca tulis kita itu kan sekarang ini sulit sekali untuk memenuhi standar manusia. Ekspektasinya kan tinggi. Ya kan? Oh yang punya ijazah asli saja kadang masih diragukan. Apalagi yang nggak bisa baca tulis. Saya nggak mau itu. Nah, kata Nabi Muhammad, Nabi Muhammad berkata, ya sudah, kalau kamu nggak percaya saya, Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwas sami'ul alim. Allah mengetahui semua perkataan yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui, Maha mendengar. Terang, tahu apa yang kamu bisik-bisikkan itu. Bal qalu, bahkan mereka mengatakan adghathul ahlam. Nah ini, kamu itu yang kamu sampaikan itu Muhammad, tidak punya sanad. Coba kamu ngomong gitu itu sanadnya di mana? Kalau yang namanya ilmu itu harus punya sanad.
Sanad itu apa? Sambungan keilmuan. Runutan keilmuan. Kamu gurumu siapa? Terus dalil kitabnya dari mana? Ngomong kayak gitu itu. Gitu. Makanya dipilih di sini Allah itu hanyalah kacau. Itu hasil dari mimpi impenan itu loh, Mat, yang kamu sampaikan itu. Bahkan tarohu, kalau nggak kayak gitu kamu bikin-bikin kok katanya ada malaikat, surga dan neraka. Itu apa itu? Cerita apa itu? Airun, kalaupun misalnya ada ayat-ayat yang indah itu, yaitu karena kamu pintar nyair. Ingat ya, di masa itu orang-orang Arab memang yang dianggap hebat itu adalah para penyair. Jadi kalaupun ada kata-kata rema kata yang indah dari Al-Quran itu, ya karena kamu wa syairun hanyalah seorang penyair. Kalaupun kamu punya kelebihan ya paling itu. Ya, buktinya apa? Kalau memang kamu benar-benar utusan, fal ya'ti nabi ayatin. Sudah datangkan aja satu tanda bukti kamu nabi, entah itu mukjizat atau hal hebat yang bikin kami wow lah. Kama ursilal awalun, kayak para nabi, para rasul terdahulu. Coba datangkan. Di Nabi Muhammad SAW. Lagi mana wong mukjizatnya Nabi Muhammad SAW itu bukan membelah lautan, menghidupkan orang mati, mengetahui apa yang ada di rumah, atau menyembuhkan penyakit. Bukan gitu kok. Mukjizat Rasulullah Muhammad SAW itu Al-Quran. Padahal Al-Quran saat itu juga bukan dalam bentuk tulisan kitab turun dari langit jebleduk gitu, enggak. Tapi apa yang disampaikan Rasulullah. Nah Rasulullah sendiri kalau ditanya dalilnya mana? Ya enggak ada, memang itu langsung dari Allah. Loh Allah mana? Ya enggak kelihatan. Mereka pada saat itu yang namanya Tuhan harus bisa diraba panca indera. Tadi lewat siapa? Malaikat. Nah itu loh kamu ahlamul adghosul adghosu ahlam. Mimpi-mimpi kamu itu kacau pikiranmu itu, Mat. Gitu. Makanya dalam surat Toha kemarin kita bahas kan Nabi Muhammad SAW itu dianggap sebagai orang yang kena ayan ya, kena epilepsi dan main macam-macam. Makanya kita bersyukur sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW mempercayai Quran, mengimani Quran, tidak mudah mengimani itu. Apalagi sampean alhamdulillah juga kemudian diberi Allah hati untuk mau ngaji seperti ini. Ingat loh ya, yang disampaikan kita baca ini adalah keluar dari lisan seorang ummi yang tidak bisa baca tulis. Makanya sampean dan saya jangan meremehkan orang, jangan terlalu mengagumi orang yang oh ini lulusan nih, lulusan mana? Oh, Sudan, Maroko, Libya, Madinah, Mesir, Mekah. Terus nanti yang lulusan Sanggulan itu nggak hebat gitu. Jangan gitu. Jadi supaya kita tidak meremehkan orang hanya berdasarkan background pendidikan. Penting pendidikan, iya, penting siapapun tahu itu. Dan SPMA sendiri malah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan baik formal, non formal maupun informal itu ya karena penting pendidikan. Tapi sambil begitu kita mewanti-wanti diri kita supaya kita tidak membanggakan itu atau malah menjadikan itu sebagai standar kebenaran. Karena Allah punya banyak standar kebenaran, termasuk di sini ini. Gitu kan? Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang rasul yang dibangkitkan dari kalangan ardalun, dari kalangan orang-orang yang dianggap remeh, lemah, dianggap bodoh oleh masyarakat saat itu. Karena standar pinter ya berpendidikan, punya dasar sanad ilmu yang benar, kayaknya sesuatu yang wajar sebenarnya. Nah, ternyata Allah memilih tidak dari itu. Karena itu sekarang pun kita harus belajar untuk menyadarkan diri bahwa standar-standar Allah itu seringkali bertentangan dan berbeda dari standar-standar manusia.
baik dalam hal kemuliaan dan sebagainya. Misalnya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di mata, di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Padahal manusia sekarang yang paling mulia adalah yang paling berharta, bertahta, bersetrata. Padahal di mata Allah yang paling bertakwa. Oke, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Oh. Surat Maryam ayat 1 sampai 5. Oh. Izin Gus Lori. Monggo. Dari 5 ayat ini sering kita juga merasakan, Gus. Kami ini kan berusaha apa yang kita dapatkan ini juga mendakwahkan kepada teman-teman kita yang belum mengenal, Gus. Beberapa kali kita ajak ikut dah ngaji 1, 2 kali, 3 kali, tapi sering kita mendapatkan jawaban, saya kok enggak mendapatkan apa-apa ya dari kajian. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kok sama aja ya. Padahal saya sampaikan kenapa saya ikut ya, kenapa saya memilih seorang guru dengan 3 dasar, 3 studi itu saya sampaikan kan itu. Tapi sering mendapatkan balasan begitu, guys. Dan akhirnya ya sudahlah, monggo kalau memang nanti ada waktu ikut lagi biar tahu lebih dalam, ya begitu aja, guys. Nah, bagaimana kita menggeser, Gus, apa yang kita dapatkan ini kepada orang yang kita ajak, Gus. Matur suwun. Jadi kalau kita lihat kalimat tadi misalnya, adghasu ahlam baliftarahu hal hadza illa basyarum mithlukum, kan gitu. Itu kan sama persis seperti yang Saman dapat dari orang-orang tadi loh. Apa sih kelebihannya? Oh, sama aja gitu loh. Saya nggak dapat apa-apa. Muhammad itu nyampaikan apa coba? Nggak ada kelebihannya. Coba apa? Kalaupun misalnya cerita tentang apa Isra Mi'raj, tapi itu mimpi yang nggak jelas itu, kan gitu. Terus nanti menceritakan tentang hukum-hukum dan lain sebagainya. Itu baliftarahu, bikin-bikin, itu apa? Nggak ada dasarnya. Gitu. Bikin-bikin sendiri aja itu. Kalaupun ada yang terasa indah, itu hanya syair. Jadi apa yang Pak Jo dapat respon dari yang seperti itu? Ya wis wajar aja. Terus bagaimana kita menyampaikan itu konsisten pada hal yang sama. Rasulullah Muhammad SAW ketika misalnya mendapatkan hal seperti itu, ya tidak kemudian merubah atau memodifikasi ayat Al-Quran supaya diterima mereka. Tidak bisa, sudah. Tidak apa-apa. Jadi yang perlu kita rubah paling ya, bukan kita rubah ya kita intensifkan saja. Sehingga makanya kalimat dalam Al-Quran itu kan gini, fadzakir inna fa'ati dzikro. Sampaikan terus Juwarno, kata Allah. Fadzakir, peringatkan aja terus. Inna fa'ati dzikro. Itu nanti pasti akan bermanfaat. Untuk siapa peringatan itu? Sadzakaru may yakhsha. Nanti akan menjadi peringatan, dianggap ada isinya bagi orang yang memang takut kepada Allah. Gitu. Dan betul loh, misalnya Pak Jo ngajak atau berdakwah, tidak semua kok nolak, ada yang nyantol kok. Ya pasti, ada yang nyantol. Minimal keluarga. Kan gitu. Kenapa? Orang berdakwah kepada keluarga pun tidak semua nyantol. Tidak semua. Banyak orang yang berdakwah kepada istri, suami, anak, bapak, ibu, kerabat. Ditolak mentah-mentah banyak. Apa sih kelebihannya? Ada itu. Nah, digituin. Jadi kalau misalnya Pak Jo misalnya berdakwah, dan alhamdulillah minimal keluarga ikut, nah itu sudah menjadi bukti bahwa oh ada kok yang mau menerima, yang melihat itu sesuatu yang berbeda dan ada kelebihan. Jikapun ada 1-2 yang kemudian menolak, ya itu malah bunga perjuangan. Bagaimana kita menyikapinya? Tetap lanjutkan. Mungkin menambahi materi-materi,
Kemudian kita tetap ngaji semacam ini untuk melengkapi terus materi baru. Harapannya dengan nanti ada variasi materi yang lebih banyak, maka posibilitas atau probabilitas kemungkinan untuk ikut naik gitu kan. Jadi tak ada, paling ya kemudian sambil berdoa terus, tekun terus, dan itu yang dilakukan para nabi dahulu. Itu. Jadi menurut saya kita tetap harus optimis dengan ternyata ada kok yang mau nerima, ada yang mau nerima itu ada. Tuh aja. Jadi bismillah. Kenapa juga ada sampaikan juga fadzakir tanfa'u dzikra. Pasti itu. Sampaikan terus Muhammad. Nanti pasti akan nyantol bagi orang itu yang memang hatinya itu. Dan kalaupun mereka misalnya ada yang nggak mau, sudah. Kamu itu wa antum, dan kamu itu bukanlah pelindung atau ditugaskan untuk memastikan mereka benar. Enggak. Kamu hanya ditugaskan Allah menyampaikan, mengajak. Sambil melakukan, mengajak. Lalu hasilnya gimana? Oh, itu domainnya Allah. Jadi jangan sampai kita kendor karena hasil. Jangan. Sudah. Nanti karena kalau kita sering meratapi hasil, itu kadang mempengaruhi semangat. Maka jangan pernah meratapi hasil. Saya ditinggal banyak, Pak Jo. Tinggal banyak orang. Kalau saya meratapi itu, enggak maju-maju. Bis, jalan terus saja. Ibaratnya saya ini nyupir bis, dalam rute dari sini misalnya trayeknya sampai Aceh misalnya. Maka di jalan itu ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang nggak mau, bis kita sudah ayo. Nah, ada yang nggak ikut, tapi ada yang nggak kita mereka melambai ikut, gitu kan? Nah, dari situ kan kita bisa dapat pelajaran bahwa penumpang bis ini turun naik, bis ya harus tetap ke jalan sesuai trayek sampai nanti. Jangan terpengaruh oleh banyak sedikitnya penumpang, karena kita adalah sopir bis yang memang ditugaskan Allah nyopir bis. Saya di SPMA juga begitu. Dan mulai dari staf yang resign, ada yang masuk jamaah, ada yang ikut, ada yang kemudian kendor, hilang, ada yang datang lagi semangat. Yes, bismillah, nyampein terus saja. Misalnya kayak gini nih. Hari ini tadi ada 165 kamera. Ya, terus kadang sampai 180, kapan itu sampai 200. Nah, sekarang misalnya tinggal 164, atau hari ini bukan kok tinggal, tapi mungkin ya sudah khusnudon saja. Oh, mungkin yang 38 sedang sibuk, gitu aja. Nah, kalau kita kemudian lihat angka-angka itu lalu mempengaruhi semangat kita, wah ya nggak budal. Saya misalnya ngaji ke Tabanan, kadang kan ada juga yang di Tabanan pas hari apa gitu yang datang cuma 10 orang di laki, yang perempuan juga cuma 10 orang gitu kan, ngelongso saya itu. Sudah pun kadang yang nggak ditabanin di Denpasar juga gitu. Sudah pun didatangi jauh-jauh, di situ main HP misalnya. Gitu kan ngelongso juga. Tapi ya apakah ya jalan terus. Harus jalan terus gitu. Nah, itu juga mindset yang harus kita pupuk sebagai seorang pendidik. Termasuk mendidik anak, istri, suami, agar begitu. Kalau nggak kayak gitu, waduh, makanya kan fasbir. Dalam surat Al-Kahfi ayat 28 disebut fasbir. Bersabarlah kamu ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bersabarlah kalian, kamu itu bersama orang-orang yang selalu menyeru Tuhan. Baik pagi waktu petang maupun sore. Jadi bukan hanya bersama orang yang ikut, tapi bersama orang yang ngajak. Nah, itu yang menjadi penguat kita. Terus saja, wis. Tentang ada orang yang gimana ya? Nah, ya ada juga kan yang jadi bagus loh kajian itu. Cuma kok saya ini enggak mampu lah. Kan ada yang gitu juga. Gitu kan? Jadi kalau ada yang 1-2 yang tidak, saya lihat kok apa saya enggak dapat apa-apa. Ya masa kita memaksa orang untuk pintar semua? Enggak bisa. Ada yang nah gitu.
Gitu. Misalnya sama ajak orang ya, orang desa itu, lalu ajakan lihat film Jason Bourne, orang daerah pegunungan sana yang biasanya lihat TV aja jarang gitu ya. Ataupun kalau sesekali seringnya lihat sinetron Indosiar misalnya ya. Sinosiar itu yang itu loh, kadang judulnya mati kegencet karena azab apa kayak gitu-gitu loh, yang sinetron Indosiar yang alah kayak gitu itu. Lalu sesekali ajaklah lihat film Interstellar, karya Hollywood yang science fiction yang menggabungkan tentang teori relativitas. Kira-kira dia keluar dari gedung film gitu, jawabannya gimana? Kira-kira? Puyeng. Eh? Puyeng. Karena nggak Jadi ngerti, Gus. dia bisa biasanya lihat sinetron kasmaran atau sinetron ada penjual bakso tikus, misalnya kayak gitu. Sinetron yang dilihat biasanya gitu itu. Terus ujuk-ujuk sampean lihat film Lucy, bicara tentang IQ manusia, atau bicara tentang Jason Bourne, seorang agen CIA yang filmnya rumit gitu. Tapi bener, tapi berkualitas. Kira-kira sama gitu udah diajak nonton film larang-larang, keluar dari situ gitu, kira-kira gimana mereka itu? Iki film apa toh? Lah, Turu ae enak nang omah. Interstellar gitu. Sama dengan orang yang misalnya terbiasa lihat buku komik ya kan. Misalnya ada orang ditanyain, apa biasanya baca buku? Saya biasanya baca buku komik. Ini saya nggak nyinggung siapa-siapa. Terus samaan ajak baca buku konstruksi sosial, grounded research, apa itu. Kira-kira dia dapetin nggak buku dari buku itu sesuatu gitu? Kan dia bilang gini, kok nggak ada gambarnya, gitu. Apakah itu membuat kemudian buku itu tidak berkualitas? Ya enggak. Ya salah yang ngasih buku. Dan gitu. Jadi sudahlah. Makanya kalau kajian sampean yang sampean tawarkan itu lalu belum nyantol, gimana? Doain aja. Terus doain sambil tetap disarankan. Nggak bisa aja gitu loh. Jadi misalnya anak SD sama najak ikut kajian miliknya anak mahasiswa. Anak mahasiswa yang baru semester 5 sama najak ikut kajian anak S2, atau anak S2 sama najak kajian postdoktoral. Ya nah, itu. Jadi kalau keluar apa sih itu yang dibicarakan? Ya, itu ya wajar. Kita doakan dan kita tetap terus sampaikan, mudah-mudahan mereka meningkat dan nanti menemukan sesuatu. Oke, apa Mas Rahman? Waktunya sempit, silakan Mas Rahman. Oke, izin menambahkan Gus, terkait dengan Quran surat Al-Muzammil ayat 10 itu kan juga bilangnya wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila gitu. Nah, kalau kalimat pertamanya oke lah, kayak bersabar sama ucapan-ucapan yang mungkin buruk dan lain sebagainya itu. Tapi kalimat keduanya meninggalkan dengan cara yang baik itu, apakah memang ada fasenya buat kita oke fine ini kita tinggalkan saja, atau memang konteks ayatnya itu memang khusus untuk orang-orang yang kafir ataupun mendustakan secara terang-terangan gitu Gus. Terima kasih Gus. Ya, jadi tinggal ada betul ya Mas Rahman tadi. Jadi hajrun jamila itu tinggalkan dengan cara yang baik, itu tinggalkan pembicaraan mereka atau forum mereka sampai mereka mengganti pembicaraan mereka, gitu kan. Jadi kalau sampai mereka mengganti, berarti kan sampai mereka sadar. Sampai jadi kalau misalnya diajak bicara, terus kemudian mereka ngolok-ngolok kita atau apa, itu kan gitu. Jika kamu duduk dengan satu kaum, lalu mereka berbicara dengan ayat Allah dengan ejekan, maka berdiri dan tinggalkanlah mereka. Itu ada itu. Itu Mas Rahman, coba buka di surat Al-An'am ayat 68 tuh. Jadi itu sama dengan hajrun jamila. Gimana caranya? Ya itu tadi, coba lihat surat Al-An'am ayat 68 atau 67. Izin Gus,
Bismillahirrahmanirrahim. Apabila engkau Nabi Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan yang lain. Jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama kaum yang zalim. Nah, itu sudah jelas. Jadi ketika mereka kemudian ngolok-ngolok ayat Allah, sudah tinggalkan mereka sampai mereka mengganti pembicaraannya. Artinya kalau ada yang begitu ya kita tinggalkan sampai mereka sadar, sampai mereka punya wadah untuk bisa memahami bahwa yang kita bicarakan berkualitas. Itu biar kita semangat untuk terus menyampaikan. Pada satu kajian kita pada pagi hari ini, alhamdulillah semangat. Terus semangat menyampaikan, kami optimis, insya Allah kita ketemu hari Sabtu. Besok kita libur, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Amin. Allahumma fil mu'mina wal muslimin muslimat wal akhirat. Allahumma fil mu'mina wa afina fil akhirat. Allahumma dafa'na al-bala wal waba. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin zalimin. Rabbana man faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma anta wa la nafzana. Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa a'udzu bika rabbi a'udzu. Allahumma ta'ala wa rahmatika wa anzilna rahmatan wa barakatuh. Allahumma afir lana sabra wa sabidana. A'udzu billahi min syaitanir rajim. Badar bi syaqqa samana. Wa nablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa alim dzalik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ada pertanyaan dari Bu Rahma, insya Allah kita bahas hari Sabtu ya. Tolong diingatkan ya, Bu Rahma. Iya Gus, iya Gus. Bukan bertanya sih, cuma melengkapi aja tadi. Oke, nanti bisa ditambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.